ya di masa pandemi ini kita bisa meraup profitability yang sebesar-besarnya. Selamat datang di episode kedua Tanya Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari Barus, tapi biasa teman-teman Metra memanggil saya Ayi. Nah, saya dari tim legal nih Pak. Kemarin kan Bapak udah di interview, ditanya-tanya sama OI dari tim Corvin. Digital platform, digital service yang sudah ready. Oke, jadi di masa pandemi ini ada chance untuk kita justru untuk boosting ya. Boosting, disitulah profitability-nya. Betul. Nih kalau kata Pak Niam mengejar boosting, boosting buat profit nih, berarti bonus kita nambah nih Pak nanti nih Pak. Bonus kemarin udah dibagi belum? Wah, alhamdulillah Pak. Itu baru rintik-rintik aja kan Pak? Iya, baru rintik-rintik. Kita tunggu nanti teman-teman. Nanti tsunami-nya harus ada gitu ya. Iya Pak. Nah, sekarang gantian giliran saya Pak. Bapak gimana kabarnya nih? Kabar baik, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nanya-nanya nih ya Pak. Dari feedback yang kita peroleh, banyak nih yang minta kita untuk membahas tentang strategi bisnis di masa pandemi ini. Kira-kira apa sih tantangan yang kita hadapi di saat ini, apalagi kan secara kita sebagai perusahaan teknologi nih Pak? Ya, jadi memang ini sebuah kesempatan bagi Metra Group ya, yang bergerak memang di bidang digital platform, digital service, IT services. Karena memang di masa pandemi ini physical meeting itu ataupun pekerjaan yang sifatnya fisikal itu lebih dikurangi kan gitu ya, karena harus PSBB dan segala macam. Nah, artinya untuk bisa menggantikan itu dibutuhkan sebuah teknologi digital. Kebetulan itu bidang kita gitu. Nah, ini artinya gini, bagi kita yang capability-nya memang belum mampu, ya kita harus tingkatkan. Yang belum ada kita invent. Tapi kalau yang ada harus kita make it stronger gitu ya. Contohnya di Infomedia, anak perusahaan kita. Itu kontak center yang tadinya itu harus ada agent ngumpul di dalam suatu site operation, dia bisa agent anywhere. Nah, disiapkan platform digital untuk melakukan itu. Jadi artinya di pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat positioning kita di dalam industri IT bisnis yang ditunjang dengan digital services, digital platform. Di pertengahan tahun kan Pak Jokowi menyinggung nih tentang percepatan transformasi digital untuk menangani COVID-19 nih Pak. Nah, gimana sih posisi Telkommetra sebagai digital enabler-nya? Iya, kalau menangani COVID tentunya bagaimana kita bisa ikut terlibat di dalam industri healthcare-nya. Kita juga bekerja sama dengan industri farmasi, dalam hal ini Bio Farma. Nah, teman-teman nih sekarang sudah mulai bergerak bagaimana nanti untuk menyiapkan platform distribusi logistik vaksin itu disediakan oleh kita. Artinya begini, di dalam masa pandemi ini sepertinya sudah menjadi sebuah keharusan begitu ya, teknologi digital masuk apapun areanya. Nah, fokus untuk pandemi tentunya kita bisa terlibat tadi, salah satunya bagaimana kita bisa mengawal vaksin itu sampai ke tujuan. Nah, vaksin ada yang sifatnya diberikan bantuan free, ada yang harus berbayar. Nah, ini bagaimana sistem IT kita, sistem digital logistik kita bisa mendeteksi itu. Vaksin di dalam perjalanan itu juga harus bisa terkawal, terkontrol, dikondisikan supaya vaksin itu tetap aktif, tidak rusak begitu ya. Nah, kita dengan sistem IoT, Sigma dan PIN itu akan melakukan itu Mbak. Jadi kita sangat support visi dari Bapak Presiden khususnya dalam digitalisasi, dan kita mengamankan program beliau agar kita di masa pandemi ini bisa ikut berkontribusi. Jadi momentum percepatan informasi digital ini berarti bisa membantu bisnis Telkommetra dong Pak? Tentunya. Kalaupun tidak sekarang ya. Jadi bagi vertikal industri yang memang directly impact bisa meraih pundi-pundi profit yang tinggi harus
percepat. Tapi bagi yang lain kita bisa mempersiapkan diri, mengembangkan diri, menyiapkan diri pada nanti masa new normal. Jadi ke depan pastinya tentunya akan menjadi sebuah luxury bagi Telkomsel untuk bisa memenangkan persaingan bisnis di industri ini. Jadi ada nggak nih strategi khusus kita untuk meningkatkan profitabilitas Telkomsel di masa pandemik ini nih Pak? Iya, karena ini sebuah bisa jadi given gitu, berkah itu bagi kita yang bergerak di industri digital ya. Orang yang tadinya kita harus mengenakan digital tuh agak sulit, agak perlu sosialisasi, agak perlu internalisasi. Sekarang mereka sebetulnya klien-klien kita dipaksa gitu, dan kita siap untuk mengimplementasikan itu. Jadi saya pikir ya di masa pandemi ini jadi berkah kita untuk kita bisa meraup profitability yang sebesar-besarnya. Nah, Metra kan punya anak perusahaan nih Pak yang cukup banyak. Kira-kira yang mana sih Pak salah satunya yang bisa ditempatkan sebagai profit maker? Nah, ini memang di saat ini Metra ini ada sebuah sedikit anomali gitu ya. Nah, bayangan saya harusnya seperti Sigma, seperti Vinet, seperti Infomedia, itu seharusnya menjadi anak usaha yang menjadikan profit maker. Tapi New Tech yang bergerak di bidang transportasi sekarang ada challenge. Dia mengelola industri transportasi, KAI Group, yang saat ini juga terdampak begitu ya. Nah, pasti dia nggak akan bisa harvest sebuah profitability yang sangat tinggi. Namun diharapkan di tahun mendatang ketika ekonomi sudah kembali membaik akan kita fight back lagi. Tapi intinya bahwa industri atau anak perusahaan yang secara vertikal itu tidak terdampak dengan pandemi. Contohnya di industri finansial, di industri kesehatan, itu kita boosting untuk kita bisa gali profitability yang sebesar-besarnya dari industri itu. Nah, ada nggak sih evaluasi untuk kinerja dan anak usaha Telkomsel? Ya, kalau saya lihat sebetulnya sudah sesuai target begitu ya. Bahkan ada beberapa anak perusahaan yang outperform gitu ya dari pencapaian target, dan itu saya apresiasi bagi anak-anak usaha yang memang sudah outperform. Tapi in total kita baik revenue, top line, middle di EBITDA maupun di net income aman secara konsolidasi Mitra. Untuk konsolidasi CFUI kita masih tertekan di PT PIN. Menurut Bapak, bagaimana nih prediksi bisnisnya di kedepannya? Nah, ini kalau kita lihat outlook pertumbuhan ekonomi di 2020 itu kan minus 1,7 sampai plus 0,5 ya. Nah, harapannya di 2021 kalau di Menteri Keuangan menyampaikan itu di sekitar 5,7 pertumbuhannya. Artinya spendnya itu bisa sampai hampir 6, bahkan 6 lebih. Nah, ini merupakan sebuah ufuk fajar yang terang gitu ya akan muncul untuk membawa Mitra Group ini akan lebih jauh lebih baik. Dan pertumbuhannya tentunya akan sangat signifikan, dan peluang itu tentunya harus dimanfaatkan benar-benar oleh Mitra Group. Dan peluangnya memang ada, ekosistemnya mempersilahkan untuk kita bisa tetap optimis. Nah, menurut Bapak seberapa besar sih transformasi digital bisa membantu korporasi di 2021 nanti? Ya, kalau kita digitalisasi itu kan ada dua. Internal digitalisasi itu digitization itu untuk internal, dan digitalizing itu untuk klien-klien kita. Nah, banyak kita istilahnya tuh kita tukang cukur, bisa mencukur orang tapi nggak bisa mencukur diri sendiri. Nah, ini yang digitization ini menjadi harus perhatian kita. Jadi banyak bisnis proses, banyak flow interaksi yang sebetulnya kita juga harus mulai siapkan bahwa semuanya itu digitalisasi. Kita masukkan teknologi analitik, kita bisa masukkan hal-hal yang sifatnya rutin itu dengan RPA, dengan robotik gitu ya. Nah, ketika itu kita sudah efisien, sudah efektif memanfaatkan teknologi itu, kita juga bisa digitalizing our client, our customer. Nah, saya pikir ya karena memang kita bergerak di industri IT,
digital platform, digital bisnis, ya memang menjadi kewajiban kita untuk mendigitalkan klien-klien kita. Dan itu peluang itu. Kira-kira produk atau service apa sih Pak yang dibutuhkan di korporasi nanti? Ya tentunya pasti basicnya itu IT bisnis atau IT service itu menjadi platform dasar bagi klien-klien kita. Di atasnya kita harus bisa menyediakan digital platform seperti halnya data center and cloud, terus kita IoT, analitik, robotik, itu nanti menjadi target pengembangan kita yang akan kita solusikan kepada klien-klien kita. Terus gimana nih Pak Telkomsel ngadapin tantangan bisnis di kedepannya? Iya, kalau tataran teknikal operasional pasti teman-teman sudah siap. Tapi bagaimana mindset kita untuk menuju era new normal itu menjadi keyakinan kita ya. Jadi kita harus yakin, dari saya sampai dari teman-teman yang ujung di bawah pelaksana itu harus yakin bahwa kita bisa menghadapi new normal itu dengan meraup peluang bisnis di digital service, digital platform jauh lebih baik. Kira-kira menurut Bapak tahun depan bisa nggak ya Indonesia keluar dari resesi? Harapannya pertumbuhan ekonomi di 2021 itu akan lebih baik di atas 5 gitu ya. Nah itu ditandai dengan juga sekarang bagaimana pemerintah menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Artinya kalau di awal tahun nanti proses vaksinasi ini sudah berjalan, insya Allah pergerakan orang bisa lebih bebas, pandemi bisa kita kurangi, bisa kita hadapi, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh dengan baik. Jadi bisa dibilang Telkomsel itu cukup optimis ya Pak untuk menghadapi tahun depannya lagi. Nah, tapi kira-kira kalau untuk video tayangan Tanya Bosku ini optimis juga lah ya Pak untuk episode selanjutnya. Kalau memang ini dirasakan bermanfaat ya, diviralkan, karena ini kan bentuk bagaimana mensosialisasi internal dan eksternal. Dalam masa pandemi ini saya harus datang ngumpulin teman-teman kan juga sulit ya. Nah dengan teknologi ini sudah menjadi sebuah cara yang efektif saya pikir untuk kita bisa mensosialisasikan apa yang ada di pikiran senior leader, top leader. Nanti juga harusnya tidak saya saja gitu ya, BOD yang lain, teman-teman VP, atau bahkan nanti juga kita yang kepoin gitu dengan teman-teman yang di bawah. Saya pikir itu bisa baik dan bisa diviralkan. Kalau memang itu bermanfaat, kita juga bisa secara eksternal kita bisa mendapatkan feedback. Dia bisa komen kira-kira apa yang statement-statement yang tadi kita bicarakan itu. Nah, 2 episode ngobrol seru sama Pak Niam udah nih. Ternyata banyak banget insight yang bisa kita ambil sama-sama sebagai pembelajaran hidup maupun karir. Siapa tahu teman-teman yang nonton nanti karirnya bisa sama kayak Pak Niam. Nah, oke deh semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe deh semuanya. Terima kasih Pak Niam. Makasih Mbak ya.